Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ayat ke-27 ya, dari suratul Baqarah, halaman 5 ya, nomor 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini alladzina namanya isim mausul, alnya itu hamzahnya namanya hamzah wasol ya. Nah ini kalau di awal kalimat maksudnya dijadikan permulaan atau setar mulai membaca, hamzahnya diharokati fathah. Tapi kalau seandainya digabung illal fasiqinal ladzina, ya jadi seperti itu bunyinya, hamzahnya harokatnya jadi hilang. Itulah yang dinamakan hamzah wasol ya. Kemudian pada kalimat yang kubuna, ini ada nun mati berjumlah dengan qaf, namanya ikhfa hakiki atau dibaca secara mendengung ya. Kemudian pada kalimat min, nah ini nun mati berjumlah dengan ba, namanya adalah iqlab, mendengung. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Nah, di sini ada beberapa yang kita panjangkan sampai 4 harokat ya. Yang pertama ma, ini namanya mad jaiz munfasil 4 harokat. Bihi, ini namanya masilah tawilah karena ada hamzah ai itu hamzah, kemudian sebelumnya ada hak domir hi itu ya. Kemudian jangan lupa qalqalah pada kalimat wa yaqta, nah ini qaf, jadi baca qalqalah memantul. Wa yaqta'una, maka tadi ya, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Ini dibaca 4 harakat gitu. Karena namanya mad wajib muttasil ya. Ulaika, ini 4 harakat ya, jangan lupa. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ini pengucapan
tak. Nah, di sini kita tunaikan ya sifat hamzahnya kaf. Kaifa tak. Nah, ada bunyi gitu ya. Nah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Nah, di sini ada dua yang mendengung. Yang pertama wa kuntum. Nah, non mati bertemu dengan ta. Kemudian amwatan, ini juga ikhfa. Dua-duanya nama ikhfa hakiki ya. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah, pengucapan fa jangan lupa, jangan disamakan dengan sin ya. Jadi cara pengucapannya yang tepat sesuai dengan kaidah makharijul huruf. Fa adalah ujung lidah ditempelkan ujung gigi yang atas. Fa fi su af. Coba fa fi su af. Nah, seperti itu ya. Fa fi su af. Nah, ini cara mengolahragakan lisan supaya lebih lihai ya. Nah, seperti pendekar silat itu semakin banyak gerak ya, semakin bagus nah gerakan-gerakannya. Begitu juga urusan tajwid, kita semakin mengolahragakan lisan kita sesuai kaidah makharijul huruf, sifatul huruf, maka nanti akan semakin bagus ya. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Nah, pada kalimat lakum ma fil ardi, lakum ma, mim mati bertemu dengan mim, namanya idgham mimi atau idgham mutamathilain. Ada juga yang beri nama idgham mithlain, sama itu. Namanya berbeda tapi maksudnya sama. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Jami'an thumma istawa ila as-sama'. Thumma istawa, 4 harokat, mad jaiz munfasil. Kemudian kalimat ilas sama, ini kalau diwasolkan mad wajib mutasil, kalau waqaf bisa mad wajib juga mad arif disukun, bisa 6 harokat ya. Jami'an thumma istawa ilas sama. Ilas sama
sawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini shin yang di sini tebal. Kalau yang sebelumnya tadi tipis. Tsumma stawa ilas sama, ini tipis semua. Fasawwahunna sab'a sama, tipis. Dan sekarang shin yang pada kalimat syai' ini bertitik 3, maka kita tebalkan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga pembacaan ayat Al-Quran kita diterima di sisi Allah. Setiap satu huruf diberikan 10 hasanah minimalnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan terjemahan dan juga penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jadi ayat ini masih ada kaitan ayat sebelumnya, ya. Yang artinya ayat 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ayat sebelumnya Allah membuat permisalan. Nah, Allah menerangkan tidak malu membuat permisalan, walaupun permisalan itu dari makhluknya. Di antara sekian makhluk yang paling lemah adalah makhluk yang namanya ba'udah, nyamuk, ya. Tapi kalau orang itu mau memikirkan bagaimana indahnya ciptaan Allah walaupun pada seekor nyamuk, maka dia akan tahu kalau itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar dari Allah. Ya, kemudian dengan permisalan tersebut ada orang iman, ada orang fasik, gitu, orang yang kafir. Nah, orang yang kafir ini akhirnya mereka tersesat sehingga dikatakan mereka menjadi orang fasik. Nah, fasik kemarin sudah kita terangkan. Di antara definisi fasik adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari mentaati perintahnya Allah. Nah, di antara sifatnya orang fasik itu yang bagaimana? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yanquduna ma ahidahu ilaihim fil kutubis samawiyah minal iman bi Muhammadin min ba'di tauqidihi alaihim. Orang yang merusak perjanjian yang berada di dalam kitabnya Allah, yaitu berupa apa? Di kitab Taurat, di kitab Injil, di situ sudah dijanjikan kalau nanti ada umat akhir zaman, nabinya namanya adalah Nabi Muhammad. Ya, mereka sudah diperintahkan oleh Allah untuk iman. Kok ngotot nggak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan yang kuduna ahdallah. Sebagian ulama juga menerangkan orang yang akan oleh Allah itu ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian wahai para roh? Maka para roh itu mengatakan qalu bala syahidna, iya benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi Engkau adalah sebagai Tuhan kami. Lah kok ketika sudah diwujudkan oleh Allah di muka bumi ini, roh tersebut dimasukkan ke dalam jasadnya manusia, diajak iman kepada Allah kok nggak mau iman. Nah, itulah namanya merusak perjanjian Allah di alam roh sana. Kemudian juga di sini sifatnya orang yang fasik, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memotong
segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Di antaranya apa? Di sini tafsirnya min silatul arham, menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan. Kita menjadi manusia tentunya punya ayah, punya ibu, punya saudara sekandung, punya saudara sebapak atau seibu, ya, punya paman, punya tante, punya bibi, bahkan punya keponakan, ya, punya sepupu juga. Nah, inilah kerabat-kerabat yang hendaklah kita sambung dari yang paling terdekat, ya. Yang terdekat adalah ibu kita, ya. Karena ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Ummuka, ibumu. Siapa setelah itu ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa setelah itu ya Rasulullah? Ibumu. Baru pertanyaan sahabat yang keempat, siapa setelah itu ya Rasulullah? Bapakmu. Karena memang seorang ibu, ya, ketika sudah mengandung si jabang bayi yang ada di dalam perutnya, dia dalam kesusahan, tidur nggak nyenyak, makan, minum, muntah, ya, gampang masuk angin. Bahkan ketika melahirkan kita sebagai manusia, taruhannya adalah antara hidup dan mati, taruhannya nyawa, ya. Maka wajar saja kalau seandainya Rasulullah ditanya sahabatnya, siapa yang aku berbuat baik kepadanya yang paling layak? Ibumu, ibumu itu sampai 3 kali, gitu. Maka di antara fadilahnya orang itu kalau bisa birrul walidain adalah dia akan dimudahkan untuk mencari rizki. Nah, barokah rizkinya itu bila mana orang berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, termasuk yang diperintahkan untuk disambung di sini diriwayatkan walladhu amun fi kulli qati'atin la yardahallahu ta'ala ka qat'is-silah bainal anbiya. Ini lafadznya itu umum, wa yaqulu nama amarallahu bi ayyushola, ya. Lafadznya umum, apa saja yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk disambung kok diputus. Nah, itu termasuk ciri khasnya orang-orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Misalkan ya, dalam hadis itu ada termasuk memperbaiki hubungan orang tua kita adalah apa? Orang tua kita itu ketika masih hidup dia punya akraban siapa? Nah, punya teman kerja siapa? Punya teman karib siapa? Nah, anaknya. Nah, ini juga punya kewajiban untuk menyambung dulu yang diakrabi oleh ayahnya, oleh ibunya. Kemudian juga termasuk yang diperintahkan oleh Allah untuk kita sambung adalah para nabi, para rasul. Karena para nabi, para rasul berkah beliau-beliau, akhirnya kita sebagai manusia mendapatkan petunjuk yang lurus untuk menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Nah, makanya kita menyambung baginda Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat, dengan memperbanyak sunnah, mengamalkan sunnah. Sebagian ulama itu menghidupkan akhlaknya baginda Nabi, mempraktikkan akhlakul karimahnya Nabi. Akhlaknya kalau berjumpa dengan orang iman, orang Islam, ucapkan salam. Nah, akhlaknya lagi apa? Musafahah. Tapi yang dimusafahi orang-orang yang halal dimusafahi, bukan wanita ajnabiyah dimusafahi, ya. Nah, tidak boleh, ya. Nah, kemudian termasuk menyambung para alim ulama, karena para alim ulama adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, para rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya, para alim ulama adalah pewaris para nabi, para rasul. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama fa innama warrathu ilma. Para nabi, para rasul yang mewariskan kepada alim ulama uang dinar, uang dirham, rupiah, dolar, ringgit, real. Nah, gitu, tidak mewariskan harta benda. Wa innama warrathu ilman. Para nabi, para rasul mewariskan kepada para alim ulama ilmu agama. Nah, dalam hadis ini dikatakan faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dia mengambil warisannya para nabi yang diberikan kepada para alim ulama berupa ilmu,
sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Nah, termasuk duduk kita, iktikaf kita di Masjid Riyadhus Syakirin ini adalah menerima warisannya para nabi, para rasul berupa mempelajari Al-Quranul Karim. Semoga kita mendapatkan bagian yang sempurna fid dini hatal akhirah, di dunia, di agama, sehingga di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kemudian sifatnya orang fasik yang berikutnya, wa yufsiduna fil ardi, mereka berbuat kerusakan di bumi ini, bil ma'asi wal fitani, dengan berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, berbuat hal-hal yang dianggap dosa dalam agama, itulah namanya maksiat. Wal fitani, dan juga membuat fitnah. Nah, ini kadang ada orang itu kan sukanya membuat fitnah kan. Fitnah itu menuduh sesuatu yang bukan hakikatnya. Misalkan orangnya itu nggak berbuat begini begitu tapi dituduh, padahal dia tidak punya bukti, nggak punya saksi. Misalkan ada orang baik-baik pergi ke masjid, sholat dan lain sebagainya, lah kok malah dituduh mencuri kotak amal misalkan, padahal nggak ada bukti. Nah, kecuali kalau memang berbukti, misalkan tersorot atau terekam CCTV misalkan, nah ini beda ya. Misalnya bisa dipahami ya. Nah, termasuk berbuat fitnah itu yang membuat kerusakan, ya, dikategorikan membuat kerusakan di bumi. Wal man'i anil iman, nah, menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Allah. Nah, makanya kita kalau misalkan diberikan amanah oleh Allah memegang masjid, menjadi pengurus takmir, nah, kita makmurkan masjid-masjid Allah, karena termasuk mencari iman atau membuat suasana iman itu di masjid. Maka ada ayat khusus, waman awlamu mimman mana masajidallah ayyudkaru fiha ismuh. Orang boleh mana yang lebih besar melebihi orang yang menghalang-halangi seseorang untuk berbuat zikir di masjidnya Allah. Nah, ada orang mau buat tabligh akbar, nah, atau buat pengajian di suatu masjid. Nah, ini kok tidak boleh. Nah, ini jangan-jangan termasuk ini mencegah orang untuk iman kepada Allah. Nah, maka disinilah dikatakan wa yufsiduna fil ardi. Kemudian wa itharatu syubhat, nah, aulal Quran. Orang itu memilih perkara yang belum jelas, syubhat. Memenangkan hal-hal yang belum jelas dari agama. Makanya penting itu, Masya Allah, jazakumullah khair ya, ulama kita yang bergerak di MUI membuat sertifikat halal, gitu. Nah, ini termasuk subhanallah untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini betul-betul halal atau haram, gitu. Makanan yang hendak kita makan, kok orang selalu memenangkan yang syubhat, yang belum jelas halal haramnya. Lah, ini termasuk wa yufsiduna fil ardi, gitu. Maka kalau orang jualan ya, nah, misalkan dia ini Masya Allah jualannya laris, ya, banyak pembelinya, maka dia sudah betul-betul mentahkik kalau jualan dia itu betul-betul bahannya halal semua. Nah, ini sekarang ini lagi marak ini, orang bikin nasi goreng, ya kan? Mohon maaf, kadang kan campuri angcil ya, itu arak lah, dicampuri khamar supaya lebih enak, supaya nyandu. Nah, maka ini tidak boleh. Kalau memang nasi gorengnya yang dia jual kok ada campurannya khamar, ya dibilang atau dijelaskan, jangan terus ditulis halal begitu, karena ada campurannya khamar, gitu. Atau misalkan cara menyembelihnya nggak benar, ada orang buka rumah makan supaya ayamnya enak, ayamnya nggak disembelih, nah, tapi ayamnya dijerat, ya, supaya itu darahnya nggak keluar. Nah, ini kan tidak halal, gitu. Nah, orang yang beli menyangka halal ini. Nah, apalagi kalau sudah ditulisi halal begitu. Nah, maka Masya Allah ulama-ulama kita yang di MUI itu bergerak di bidang ini, jazakumullah khair, supaya orang-orang Islam yang makan itu betul-betul sudah jelas, gitu. Nah, kita sebagai hamba Allah, hendaknya kalau ke rumah makan, ke warung mana saja yang kita ini belum tahu halal haramnya,
Nah, paling juga ya kita tanya gitu. Nah, bagaimana sesembelihannya, bahan-bahannya sudah dipastikan halal atau haram, atau ada campuran-campuran yang tadi ya mengandung khamr dan lain sebagainya, supaya betul-betul yang kita konsumsi adalah perkara yang halalan thayyibah, insya Allah ya. Nah ini orang yang berbuat kerusakan termasuk itu tadi, dia jualannya itu nggak jelas ya. Maka kita sebagai orang Islam juga bisa dihukumi fardu kifayah membuat depot penyembelihan ayam yang syariat. Nah, sesuai syariat, sesuai agama, nyembelihnya pakai bismillah, kan sunnah Nabi kan. Kemudian bahkan tukang sembelihnya itu sebelum nyembelih wudhu dulu Allah, sehingga nanti ayam yang dimakan, daging sapi yang dimakan oleh orang-orang itu menjadi barokah gitu. Nah itu termasuk bisa dikatakan fardu kifayah dalam Islam. Lah orang-orang yang fasik yang bersifatkan tadi merusak perjanjian dengan Allah, memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, kemudian berbuat kerusakan, wa ulaika humul khasirun, mereka itulah adalah orang-orang yang rugi. Mereka sendiri rugi. Wah itu matanya kaya raya Pak, tapi lihat nanti akhirnya itu pasti rugi dia. Nah, banyak orang kok berbuat kerusakan ya, kemudian memutuskan silaturahim, nggak mau berjumpa dengan saudaranya, tidak mau menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan familinya, itu lama-kelamaan akan hancur ya, karena sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran ya. Ayat berikutnya 28, bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kalian tadinya mati, lalu dia menghidupkan, lalu dia Allah menghidupkan kalian, kemudian dia mematikan kalian, lalu dia menghidupkan kembali, kemudian kepada Allah lah, kepada dialah kalian akan dikembalikan. Nah jadi ayat ini istilahnya apa? Menasihati diri kita kan, gimana dong kalian kok bisa ingkar kepada Allah tuh gimana? Karena kalimat kufur ini bisa diartikan kufur dalam iman, bisa dikatakan kufur dalam kenikmatan. Gimana kok bisa-bisanya kalian tidak iman kepada Allah? Gimana kalian kok bisa-bisanya tidak syukur kepada Allah? Gak layak, sebenarnya gak layak. Nah, dari segi mana pandangan kita kok kita disuruh iman, gak mau iman kok dikatakan gak layak? Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kalian semua dulu itu benda mati. Di sini amwata dikatakan dalam tafsirnya waqad kuntum fil adami nutfan fi aslabil aba wa arhamil ummahat. Kalian dulu itu kan tidak ada, yang ada itu setetes air mani yang berada di tulang sulbinya, tulang rusuknya bapak kalian, kemudian dititipkan di rahimnya ibu kalian. Itu kan berarti belum berupa manusia gitu. Nah setelah itu Allah ciptakan kita, Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang begitu indah, punya hidung, hidungnya pun menghadap ke bawah ya, bisa menghirup oksigen yang segar. Nah, coba kalau hidungnya menghadap ke atas, kalau kena air gerimis kan ya pengaruh ya. Nah, diciptakan oleh Allah, diberi dua telinga di kanan dan di kiri untuk mendengarkan. Masya Allah, akhirnya mendengarkan pantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan seruan seorang muadzin, mendengarkan tausiah-tausiah agama, mendengarkan mungkin yang senang sholawatan ya, indahnya merdunya orang memuji-muji baginda Nabi, memuji-muji Allah dengan nasihat-nasihatnya ya. Nah maka disinilah, lah kalau sudah diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah, bahkan dulunya nggak ada sekarang ada. Nah, bahkan setelah dewasa bisa merasakan nikmatnya dunia dengan punya pasangan suami istri. Nah, orang punya istri atau wanita punya suami katanya nikmatnya dunia. Lah kok kayak gitu kok masih saja kalian nggak mau iman kepada Allah? Ya alangkah curhatannya. Kalau bahasa kita alangkah kurang ajarnya kalau nggak mau iman kepada Allah.
Bahkan hadirin sekalian, kalau sudah tiba ajalnya, tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Setelah dimatikan di hari kiamat, di hari mahsyar, Allah bangkitkan dari kebangkitan, yaumul ba'ti, dari kebangkitan Allah bangkitkan. Kemudian Allah kumpulkan di padang mahsyar. Nah, kok bisa-bisanya kayak gitu nggak mau iman kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia menuju ke langit, menuju menciptakan langit, ya. Lalu dia Allah menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit, dan dia Allah maha mengetahui dengan segala sesuatunya. Jadi masih didatangkan ayat lagi sebagai bukti yang dalil. Kalau kalian itu nggak mau iman kepada Allah, kalian nggak mau syukur kepada Allah, ya alangkah durhakanya, alangkah kurang ajarnya kalian. Kalian setelah diciptakan oleh Allah, kalian difasilitasi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang menciptakan apa yang ada di bumi semuanya. Dulu rumah jelek-jelek, ya, dari gedek. Setelah itu Allah berikan kecerdasan kepada manusia, membuat batu bata. Nah, kemudian ditingkatkan lagi, membuat bata ringan, ya, sehingga membuat rumah semakin cepat. Nah, bahkan Allah menciptakan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada minyak goreng, ada beras, ada ini, ada itu. Nah, dulu orang susah kalau mau masak itu, apalagi musim hujan begini, kayu bakarnya kan basah dengan air hujan. Nah, Allah kembangkan lagi dalam pemikiran manusia, akhirnya ada gas. Nah, sekali cetek langsung nyala. Nah, kok kayak begini, kok kalian disuruh iman kepada Allah kok nggak mau tuh? Nah, dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Kalau mau kemana-mana susah, jalan kaki. Ya, setelah itu Allah ini berikan ilham kepada manusia, menciptakan mobil, menciptakan pesawat, sehingga kalau kemana-mana lebih cepat, ya, gak kehujanan lagi. La ilaha illallah. Kok kayak gitu, kok kalian nggak mau iman kepada Allah? Alangkah ruginya kalian, alangkah durhakanya kalian kalau tidak mau iman kepada Allah. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita menghadiri majelis-majelis agama, menghadiri majelis ilmu ini supaya